Al dan putri dari Cina. Saat itu Ali Shahrukan masih berusia 7 tahun. Seorang anak berdarah peranakan manusia dengan orang hutan. Bukan istilah sebenarnya. Papinya bernama Ari Wibisana dan maminya bernama Maya Bahar. Dan seorang adik perempuan yang 11 tahun lebih muda. Ceritanya belum lahir, yang diberi nama Lala Carmela. Mereka tinggal bersebelahan dengan seorang anak yang seusia dengan Ali, bernama Edi Tanu Kusuma, berdarah Jawa. Dia adalah seorang anak sedikit selengean, dan satu lagi seorang cewek bernama Sarah Shapira, yang sedikit keturunan Cina, pemilik toko obat terkenal di kota itu. Mereka besar dan bersekolah di tempat yang sama. SD maju mundur cantik yang memiliki kredibilitas yang sangat diragukan. Pernah suatu ketika di sekolah itu, mereka iseng duduk di teras kelas sambil membawa kaca pembesar yang kalau diarahkan ke matahari maka dia akan membakar benda yang disinarinya. Ali yang sedikit berjiwa MacGyver iseng melihat Edi yang lagi ngejengking sambil makan bakso bakar. Yang tak dia duga pantatnya pun nyaris terbakar seperti bakso yang dimakannya itu. Tapi Ali dengan cepat menyembunyikan senjata tidak tajam itu sambil bersiul dan membuang muka seperti tidak bersalah. Pantas saja si Edi teriak, "Waduh, bokeh, pantatku kebakar," sambil lari ke birit-birit menuju toilet, yang tanpa sadar saat itu dia masuk ke toilet perempuan. Kontan para penghuninya seperti wewe gombel, mak lampir, dan kuntilanak pada menjerit histeris dan langsung melayangkan boge mentah ke muka Edi. Sebagai wong Jowo, dia cuma pasrah dan berkata, "Walah, nasib, nasib." Esoknya, keisangan Ali masih berlanjut. Dia tahu Sarah adalah anak Kokorono Tomo yang sangat perhitungan. Pemilik toko obat Banzitong di perempatan jalan yang secara ilmu Feng Shui mendatangkan rezeki anak soleh itu paling takut sama cacing, ulat bulu, kadal, buaya, komodo, dan binatang reptil melata lainnya. Ali menyimpan sekotak cacing tanah yang dia kumpulkan dari kebun belakang maminya sampai berjumlah puluhan. Dia menaruh cacing itu di dalam plastik yang dimasukkan dalam kotak kartun bertuliskan "Buka Aku" yang ditulis dengan spidol warna merah. Sarah langsung membukanya dan dia tidak sadar sedang memegang plastik berisi penuh cacing yang dicelup warna makanan agar terlihat seperti mie. Karena penasaran, maka dia pun memegang cacing-cacing itu, yang ketika itu ada yang bergerak-gerak. Setelah ia sadari ternyata itu adalah cacing. Dia pun langsung gatal-gatal sampai 3 hari. Tidak hanya itu, setiap melihat makanan mie, maka dia pun lari secepat geledek untuk menghindar. Untunglah kokonya memberi ramuan Cina yang sangat manjur 7 turunan, 5 tanjakan warisan moyangnya. Sekali lagi keisangan Ali tidak ketahuan. Tak cuma itu, Ali sendiri pernah iseng dengan papinya yang dilanda kebotakan. Dia bereksperimen dengan binatang seperti katak yang diambil ginjalnya, usus, dan siput yang diambil lendirnya, yang kemudian dia campurkan dengan kecoa goreng yang katanya mengandung protein. Tapi pada jenis itu mungkin tidak ada manfaatnya. Setelah mencampurnya, maka ia pun menyuruh papinya itu untuk meminumnya. Alhasil bukannya rambut yang didapat, papinya jadi bolak-balik ke kamar mandi karena terserang komplikasi sakit perut akut dan alergi protein. Sampai lemas dan mukanya pucat kebiru-biruan serta agak sedikit bengkak. Melihat kegemaran anaknya itu, Mami Ali kemudian membuatkan ruang khusus eksperimen di sebelah rumah di kebun belakang. Yang ruangan itu kemudian menjadi tempat nongkrong dengan kedua sahabatnya itu. Saat ini mereka telah duduk di bangku SMU. Mereka pun bersekolah di tempat yang sama bernama SMU Maju Perut Pantat Mundur. Saat itu Lala si kecil yang masih cadel ikut nimbrung dengan kakak-kakaknya itu.
karena dia paling imut dan gampang dikerjai, membuat Lala menjadi objek eksperimen sang kakak. Contohnya, saat Ali mencoba mengolah daun ginseng menjadi minuman sehat penghilang cadel yang ia kolaborasikan dengan protein hewani seperti telur cicak, perut ayam, dan buntut kadal dicampur dengan susu kucing, maka hasilnya Lala menjadi Hank atau Fly. Maminya kemudian berpikir jangan-jangan dia mengonsumsi minuman keras atau putau. Butuh waktu 2 hari untuk memulihkan kondisinya menjadi normal kembali. Namun setelah itu, temuan Ali bisa dibilang berhasil, karena cadel Lala jadi hilang, tapi berganti dengan jekukan yang monoton. Mami jadi tambah bingung. Meskipun selalu gagal, sebenarnya Ali adalah anak yang baik, karena dia memiliki keinginan seperti Einstein yang dapat menciptakan rumus kekekalan massa, yaitu E sama dengan mc2. Ia berpikir suatu hari nanti temuannya pasti bisa merubah dunia. Dukungan teman-temannya tentu sangatlah penting, karena sebagai objek eksperimen, yang tentu saja mereka memilih kabur, akan berpengaruh besar bagi dunia, alias dunia dalam derita. Aliando sebenarnya telah berhasil menciptakan banyak temuan, khususnya penemuan untuk obat buat papinya yang berewokan tapi kepalanya botak. Namun berkat temuan mutakhirnya, kini papi sudah tidak botak, karena meminum ramuan jus pacaklik yang dibuat dari bulu rambutan, dicampur duri-durian, dan sedikit bubuk kesemek, juga rambut jagung yang sudah mengering, yang kemudian diolah bersama tempurung keong racun, dan hasilnya cukup spektakuler bagi kemunduran dunia sains. Rambut papinya jadi selembat rambut penyanyi legendaris Ahmad Albar. Meskipun awalnya rambut papinya tidak keriting, tapi lumayan bisa membuat papi kembali menggunakan sisirnya yang sangat spesial karena digunakan waktu melamar mami dulu. Dengan keberhasilan yang 1 triliun itu, maka Ali pun patut diacungi jempol kutu. Beranjak dewasa, kini Ali sudah seganteng Al-Ghazali, badannya setinggi Kevin Julio. Sarah juga semakin cantik karena saat ini dia sudah mengerti cara berias. Meskipun dia sering gatal-gatal karena menggunakan bedak dan lipstik temuan Ali. Namun begitu, berbeda dengan Eddie yang sudah mengalami banyak kemunduran mental. Bola mata menjadi jereng, terlihat seperti Down syndrome, sampai-sampai terjadi penurunan EQ sehingga kadang mengalami short-term memory loss karena kebanyakan menjadi objek eksperimen rekannya itu. Beberapa hari kemudian, Ali mengalami sebuah mimpi yang aneh. Dia diperlihatkan oleh seorang kakek yang mukanya mirip Koko Sarah, tapi jauh lebih tua, untuk menuju ke desa Soka. Di sana ada tugas yang harus dia kerjakan, yaitu menemukan putri Cina yang akan menjadi jodohnya kelak. Persisnya begini ceritanya. Wahai pemuda ganteng, aku adalah kakek yang akan membantumu menemukan jodohmu. Pergilah ke tempatku, karena di sana ada seorang putri dari Cina di desa Soka dan kamu akan mendapatkan warisanku. Dering telepon membuyarkan mimpi itu, tapi untunglah Ali terbangun, karena dia sudah terlambat untuk pertemuan para ilmuwan tingkat SMU sekota. Ali masih ingat tentang mimpinya itu, namun ia masih ragu akan kebenaran dan keabsahannya, maka dia pun tidak mengubrisnya. Anehnya, malam itu Ali memimpikan hal yang sama. Akhirnya dia pun memikirkan cara untuk pergi ke desa Soka itu dan mulai melakukan ekspedisi sendirian. Aliando mulai packing. Benda yang dibawanya seperti lampu ting, senter, tandu pramuka, tali pramuka, dan beberapa bekal makanan seperti mie instan, minuman, dan snack. Pakaian secukupnya, perlengkapan mandi, dan sedikit uang. Pagi buta dia berangkat setelah semalam pamit pada kedua orang tuanya yang selalu baik hati. Tiba-tiba di belakang Ali ada bayangan sedang mengendap-endap. Ia curiga kucingnya mengikutinya.
Tapi kemudian dia yakin bahwa itu bukan kucingnya, karena setelah ditanya siapa di situ, kucing itu menjawab, "Kucing," dengan suara dikecilkan. Ternyata Lala yang sudah tidak cadel lagi yang ada di belakangnya. Bersambung.